Ketuanya sini aja. Kenapa ada aliansi nasionalis Nahdien ini ada apa gitu? Ya ini sebetulnya berkenaan dengan perhelatan nasional Indonesia pada upaya menentukan pilihan untuk kepemimpinan periode mendatang, yaitu presiden dan wakil presiden. Terus kemudian harapan setelah capres mau jadi Jokowi sama Pak Yusuf Kalla itu seperti apa aliansinya itu? Ya, sebetulnya jangan dilihat jadi atau tidak, ini merupakan satu ruang kesadaran politik yang harus dibesarkan pada upaya memberikan warna dan makna atas proses demokratisasi di Indonesia. Karena demokratisasi itu harus dilihat sebagai satu entitas partisipatif atas seluruh warga negara untuk menentukan pilihannya. Nah, dari pilihan-pilihan itulah harus dilihat sejauh mana ruang keterbukaan atas partisipasi itu merupakan watak yang searah dengan demokratisasi di Indonesia. Jadi tidak memblok dan menutup diri, tapi dia sebetulnya ruang terbuka yang seluruhnya punya kesempatan untuk partisipatif secara aktif untuk menentukan apakah dia memilih Jokowi JK atau di luar. Oke Mas, sebagai tokoh muda di kalangan Nahdien, Anda kemudian memberikan semacam visi apa gitu? Jadi untuk anak-anak muda sendiri, kemudian untuk NU itu ke depan seperti apa sih gitu? Harapannya untuk Jokowi sama Pak Yusuf Kalla ini? Oh iya, pilihan kenapa anak muda sebagian besar harus memilih pas kebenaran Jokowi JK ini merupakan satu relasi yang secara ideologi ya agak memenuhi prasyarat dari keberadaan generasi muda Nahdien, karena mereka merupakan satu ruang kesadaran yang mencoba membawa satu semacam kesepakatan yang sudah dibuat oleh para ulama sebelumnya. Nah, ketika hadirnya Indonesia sebagai satu negara modern yang rasional, yang dibangun berdasarkan upaya-upaya sebagai negara modern. Untuk kalangan Nahdien sendiri, sesungguhnya apa yang dilawan dalam percaturan presiden saat ini apa? Ya, substansinya malah lebih esensial karena yang kita usung adalah bagaimana memaknai Indonesia itu sebagai wujud dari kebenekaan dan pluralitas itu masa-masa sekarang. Tapi kalau kita lihat pada satu kompetensi ideologi, ya bagaimana Indonesia meletakkan Pancasila itu sebagai ruang yang tidak lagi dipolitisasi sebagai kepentingan dari sesungguhnya membangun sebuah rekayasa otoritarianisme birokrasi yang militaristik. Nah, ini harus dikembalikan kepada muatan bagaimana upaya pemberdayaan civil society itu sekaligus sebuah pemberdayaan dalam segala aspek, yaitu aspek keberadaan hak-hak politiknya, hak-hak ekonomi, hak-hak layak mendapat ruang hidup yang aman, yang tidak terintimidasi. Mungkin yang harus menjadi satu sorotan dalam perspektif kenapa kita harus menguatkan pada logika sipil. Ya, anak muda ini melihat ini merupakan pengejawatan dari konsistensi anak muda ini ketika meluruskan otoritaris birokrasi Soeharto ketika itu. Jadi sipil-sipil ini memberikan solusi untuk struktur pemerintahan mendatang gitu. Ya, perspektifnya itu memberikan harapan yang sangat luar biasa. Karena kan daya lengkapnya merupakan identifikasi dari nasionalis agamis. Bagaimana sebuah konteks nasionalis juga harus memberikan ruang yang sama pada bentuk pengejawatan dari religiusitas masyarakat yang ada. Tapi dia sekaligus juga tidak membuat semacam satu dogmatisme religius yang
yang juga menegasikan keberadaan agama-agama yang lain, dan saya rasa anak muda ini berdiri pada asas itu sebagai sebuah rasa bahwa semua punya hak yang sama dan sebagai rahmatan. Terus keyakinan Anda Jokowi Yusuf Kala ini seperti apa sih? Keyakinan untuk menjadi winner dalam pilpres seperti apa? Ya, masyarakat akan dominan mungkin kalau tidak ada rekayasa politik, kalau politik dilakukan secara transparan. Mungkin saya melihat 50% plus 1. Jadi Jokowi tetap menang sama Jessica, walaupun resikonya memang harus dipahami bersama untuk tidak terjadi kekacauan dari rasa ketidakterimaan dari kekalahan siapapun, termasuk mungkin kubu Jokowi sendiri, karena ini merupakan diametral dari sebuah upaya-upaya yang sangat solid untuk melakoni sebuah altruistik, rasa percaya diri bahwa apa yang didukung itu merupakan sebuah pemaknaan dari perjuangan ideologis yang memang nasionalis, agamis sebagai kelompok merah putih, maupun dalam logika agamis yang juga katanya nasionalis tapi dalam bentuk yang sangat dominasi radikalisme. Tanda petik. Oke. Ya, oke, terima kasih Mas atas waktunya ini. Mudah-mudahan sukses semua ini. Oke. Terima kasih.